Yuk adik-adik, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau ucap syukur, kita mau bernyanyi, mau memuji Tuhan, menyembah Dia. Mari sama-sama siapkan hatimu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku
kenapa kok murung gitu dah? Aduh, Andrew tahu gak sih hari ini tuh aku kesel banget sama teman-teman aku. Oke. Iya, soalnya hari ini aku tuh harusnya pergi sama mereka, tapi mereka batalin janji gitu aja. Wah, itu mah udah pasti ngeselin sih. Paham, paham, paham. Iya, harusnya mereka bilang aja dong, mereka gak bisa datang. Jadi aku gak perlu nunggu 2 jam. Bayangin aja Andrew, kamu disuruh nunggu di kafe 2 jam sendirian. Nggak mau. Iya, makanya kan. Ya udah C, sabar, sabar, aku paham kok. Nah, ngomong-ngomong kita minggu ini bakal ngomongin apa ya C ya? Soalnya kan minggu lalu kita bahas tentang kasih. Kasih itu memberi, kasih itu tidak membeda-bedakan. Nah kalau minggu ini kita bakal bahas apa ya C ya? Minggu ini IHK Agro mendingan kita tanya sama Kak Siska aja Oh gimana iya Andrew? benar. Kak Siska mana nih? Kak Siska. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Siska ya. Nah kemarin kan kita udah belajar nih tentang kasih itu memberi. Nah ada 2 pelajaran nih yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Nah kalau yang mencatat pasti bakalan ingat pelajaran minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Wifendi ya. Yang pertama adalah bahwa bagaimana caranya kita merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang pertama bahwa kasih itu tidak membeda-bedakan. Jadi kalau seandainya kita mengasihi tidak boleh membeda-bedakan orang ya. Nah yang kedua kemarin kita belajar tentang bahwa kasih itu memberi dan mau berkorban. Jadi kalau kita punya kasih kita harus memberi dan kita berkorban. Nah siapa yang tahu siang hari ini kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang kasih itu sabar. Nah sama-sama katakan yang di rumah ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kita mau belajar tentang kasih itu sabar ya. Jadi kalau seandainya tadi kita saksikan kan ada Cekesha, ada Ko Andrew, Cekesha marah-marah nih. Gara-gara udah janjian sama temennya tapi tiba-tiba dibatalin. Udah nunggu lama tiba-tiba dibatalin. Nah pengennya tuh ngomel aja. Nah pengennya tuh kita marahin aja itu temennya Cekesha yang udah batalin janjinya itu ya. Nah kalau seandainya kita anak-anak Tuhan, kita itu harus punya kasih. Nah kalau seandainya kita punya kasih, kita tuh harus sabar adik-adik yang terkasih. Nah jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sabar itu pengertiannya adalah bahwa menahan emosi. Menahan emosi dan keinginan atau kemampuan mengendalikan diri. Bahkan dalam keadaan sulit apapun. Jadi kalau seandainya kita yang namanya sabar itu, kita harus bisa menahan emosi, mengendalikan diri, menahan sesuatu. Bahkan dalam keadaan sulit apapun. Nah siapa nih yang bisa kayak gini nih? Sabar mengendalikan emosi, menahan sesuatu dalam situasi sulit nih. Kita pengennya marah-marah kayak tadi Cekesha pengennya marahin tuh temennya yang udah batalin janji. Tapi dalam situasi ini kita dituntut yang namanya kesabaran. Kenapa kita dituntut yang namanya sabar? Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya yang namanya kasih. Dan kalau kita punya kasih, kita harus sabar adik-adik. Nah jadi kita buka dari dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat ya. Kakak akan bacakan buat adik-adik semuanya. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan ia tidak sombong. Nah adik-adik jelas sekali di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kalau kita pernah dengar ayat yang mengatakan bahwa dari iman, pengharapan, dan kasih, dari ketiganya itu yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau seandainya kita punya kasih, kita harus sabar. Nah, tadi Ko Andrew udah ini ya, udah nyaranin ke Cekesha supaya Cekesha harus sabar nih. Nah, kesabaran Cekesha katanya ada habisnya gitu. Kesabarannya udah habis, stok sabarnya udah habis karena waktu itu udah berkali-kali nih kayak gini kejadiannya. Jadi stok kesabarannya Cekesha udah habis nih. Nah Kak Siska mau katakan bahwa kalau seandainya kita orang Kristen, kita itu harus punya kesabaran yang unlimited nih adik-adik. Atau tidak terbatas gitu ya. Jadi sebab karena kita adalah orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan.
Nah, jadi kita tuh harus punya stok sabar yang unlimited. Nah, tidak hanya pengampunan aja yang unlimited ya, yang harus kita punya sebagai orang percaya, tapi kesabaran orang percaya itu juga tidak terbatas, tidak terbatas. Jangan hanya 1, 2, atau 3 kali aja kan. Biasa kita sering dengar yang namanya satu kali, 2 kali masih dimaafin. Nah, udah 3 kali, udah deh, gak dimaafin lagi. Nah, pengampunan kayak gitu, gak ada batasnya. Kesabaran juga kayak gitu, harus gak ada batasnya. Karena kita adalah orang Kristen. Nah, adik-adik, orang Kristen itu identiknya dengan kasih. Kalau seandainya orang Kristen gak punya kasih, apa bedanya kita dengan orang-orang lainnya? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia lainnya? Jadi yang namanya kita orang Kristen itu, kita harus menunjukkan ciri khas kita, yaitu kasih. Nah, selain daripada kasih, sabar itu ada dalam kasih. Jadi kesabaran itu adalah suatu bentuk buah roh. Jadi apa yang kita lakukan ketika sabar itu masuk di dalam buah roh, jadi kita itu harus melakukan kesabaran itu. Karena kita adalah orang Kristen harus berbuah. Dan berbuahnya apa? Yaitu kita melakukan yang namanya buah-buah roh tersebut. Jadi kita harus melakukan yang namanya kesabaran yang tanpa ada batasnya. Mau dalam keadaan apapun dan seberapapun kita diuji, kita harus punya stok kesabaran yang tidak terbatas. Nah, begitu Cekesia. Jadi dan teman-teman yang ada di rumah. Jadi kesabaran orang Kristen itu tidak terbatas ya. Jadi bukan 1, 2 kali oke dimaafin, tapi ketiga kali nggak dimaafin, nggak sabar lagi, nggak boleh. Jadi kesabaran itu harus nggak ada habisnya, tidak terbatas. Begitu Cekesya. Wah, situasinya sama banget ya, kayak situasi Cece. Iya Nindro, sama banget ya. Mana Kak Siska tadi bilang kalau orang Kristen itu harus punya stok kesabaran yang unlimited. Jadi aku tuh harus kayaknya banyak-banyak sabar. Padahal tadi aku udah mau marahin teman-teman aku. Aduh, sabar saya. Oke, mendingan kita dengerin lagi yuk khotbahnya Kak Siska. Soalnya aku bingung gitu, ada beberapa part yang masih bingung gitu. Daripada nanti aku takutnya gak dikira anak Tuhan kan, bahaya gitu. Oke, langsung aja Kak Siska. Oke, jadi tadi Ko Andrew nih penasaran nih bagaimana caranya, kenapa sih kita harus sabar gitu ya. Kenapa sih orang Kristen harus dituntut sabar banget. Nah di awal tadi Kak Siska kan udah ngejelasin tuh. Nah sekarang Kak Siska mau cerita nih tentang kisahnya Yusuf yang pada saat itu dibuang di Mesir. Pasti adik-adik semua tidak asing ya dengan cerita ini. Nah bagaimana dulu penderitaannya si Yusuf nih dari dia masih sama saudara-saudaranya sampai dia dibuang ke Mesir. Nah adik-adik yang terkasih, tahu nggak ending dari cerita daripada si Yusuf? Apa yang terjadi ketika dia pada saat itu dibuang ke Mesir? Jadi pada akhirnya nggak ada yang menyangka kalau Yusuf ini bakalan jadi orang yang paling penting, ke nomor 2 yang paling penting pada saat itu di Mesir ya. Padahal dia itu siapa? Nah dia itu nggak dikenal sama orang Mesir. Dia itu hanyalah orang buangan pada saat itu ya, yang dijual kepada orang pada saat itu. Nah kalau kita melihat ceritanya si Yusuf ini, dari dia kecil, dari dia masih sama saudara-saudaranya tuh, dia hidupnya udah sengsara. Jadi karena dia ini anak kesayangan daripada bapaknya, saudara-saudaranya ini pada iri sama si Yusuf. Dan akhirnya saudaranya merencanakan kejahatan. Mulai dari merencanakan membunuh dia, membuang dia dan juga menjualnya. Nah adik-adik dan juga Ko Andrew ya yang tadi penasaran nih mau belajar tentang bagaimana sih, kenapa sih kita harus sabar. Yang pertama karena kesabaran itu menimbulkan perdamaian. Nah kalau seandainya kita nggak sabaran nih, bakalan terjadi kekacauan, kita bakalan bertengkar sama teman-teman kita. Misalnya nih, kita ada masalah sama teman kita ya, kayak tadi Cekesya tuh ada masalah sama temennya gitu. Kalau seandainya Cekesya nggak mau sabar, pasti udah terjadi yang namanya pertengkaran dan tidak ada damai sejahtera lagi di antara mereka. Bisa-bisa pertemanan mereka itu putus, tidak temenan lagi. Nah jadi manfaatnya sabar, kenapa kita harus sabar? Yang pertama adalah karena kesabaran itu membawa kepada perdamaian. Poin yang kedua adalah
mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, jangan lupa ya adik-adik dicatat nih poin-poinnya, dicatat pelajaran kita hari ini. Biar supaya ingat terus, jangan setelah dengar ini langsung lupa lagi ya. Poin yang pertama tadi, kesabaran itu membawa damai. Yang kedua, kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kak Siska bakalan baca ini ayatnya di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 4 ini jelas sekali ya, bahwa kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kak, tapi aku gak sabaran orangnya, aku udah biasa nih emosian gitu. Ya, mari kita belajar sama-sama ya. Kak Siska juga kadang-kadang gak sabaran gitu. Tapi setelah kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan siang hari ini, yuk sama-sama kita belajar. Kak Siska juga belajar, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah juga belajar. Ko Andrew, Cek Kesia juga belajar. Kita untuk sama-sama sabar. Nah, jadi kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau seandainya misalnya nggak sabaran nih sama temennya, bisa kacau gitu kan. Nah jadi yang kedua adalah mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah begitu adik-adik, jadi mengapa kita harus punya kasih? Dan mengapa kasih itu sabar? Karena kita adalah orang percaya, kita itu adalah orang Kristen. Kalau seandainya kita nggak memiliki yang namanya kasih, kita nggak layak disebut orang Kristen. Karena ciri khasnya orang Kristen itu adalah kasih, dan kasih itu sabar. Oleh karena itu, kakak ajak semuanya, mari sama-sama kita belajar yuk tentang kasih itu sabar. Yang pertama, kalau kesabaran itu membawa kita dalam perdamaian. Yang kedua, kasih itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ingat terus ya pelajaran hari ini, kasih itu sabar. Oke, sekian dari Kak Siska. God bless you, happy Sunday. Nah teman-teman IHK Grow, gimana tadi khotbahnya Kak Siska? Semoga kalian dapat mengerti khotbahnya ya. Amin. Oh iya Andrew, kamu tadi nangkep gak sih kesimpulannya apa? Nangkep dong. Nah kalau aku nangkep nih tadi kesimpulan yang pertama, kesabaran itu membawa perdamaian. Nah Iya, kalau aku tangkepnya itu kesabaran itu mencegah kesalahan yang besar. Nah soalnya kan kalau misalnya kita marah-marah ntar kita ngelakuin hal dosa, iya bisa kita mukul orang gitu, itu kan udah dosa gitu. Oh gitu, oke. Nah adik-adik IHK Grow, mari sama-sama kita baca ayat hafalan kita untuk minggu ini di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yuk mari sama-sama kita perkatakan ayat hafalan kita sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oke, IHK Grow, God bless you.